Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi di mata kuliah sistem transportasi pada pertemuan yang ke-8 ya. Setelah minggu kemarin kita UTS, minggu ini kita melanjutkan kembali bahasan tentang kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi transportasi ya. Nah, ruang lingkup operasi transportasi ini ya, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara penggunaan atau pemanfaatan sistem transportasi dalam memenuhi fungsinya dan dalam melayani permintaan yang ada. Nah, apa saja sih ruang lingkup operasi transportasi ini? Nah, secara umum ruang lingkup operasi transportasi ini yang pertama ada pemanfaatan jaringan transportasi ya. Pemanfaatan jaringan transportasi ya. Kemudian yang kedua ada penentuan rute operasi. Ya, jadi kalau yang pertama, kedua, ketiga penjadwalan dan frekuensi. Yang keempat penyediaan kapasitas. Ya, yang kelima itu sistem pengumpulan pendapatan atau cara melakukan pembayaran ongkos. Yang keenam itu kriteria untuk mengukur kinerja operasi transportasi. Nah, ruang lingkup ini yang pertama tadi pemanfaatan jaringan transportasi ya. Jadi jaringan jalan yang sudah ada, kita pemanfaatan jaringan transportasi yang sudah ada ya. Kemudian yang kedua tadi penentuan rute operasi. Nah, itu ada beberapa rute operasi dan bagaimana cara menentukan rute operasi itu tentunya nanti dan jaringan juga tentunya nanti dengan survei ya, terlebih dahulu mana saja tata guna lahan saja yang memang apa memerlukan memerlukan jadwalnya ya, memerlukan alat transportasi umum ya, alat transportasinya gitu ya. Jadi di survei terlebih dahulu mana yang memang rute atau jaringan trayek yang memang diperlukan di satu daerah atau satu lahan atau suatu kawasan gitu ya. Nah, ini berdasarkan nanti demand atau permintaan ya. Nah, permintaan dari lahan yang disebut butuh transportasi atau tidaknya ya, frekuensinya. Nah, tentunya ini harus disesuaikan dengan dilihat dulu dengan survei terlebih dahulu ya. Nanti kalau lanjut kan ada survei langsung ya, artinya survei langsung wawancara gitu ya, setiap kawasan kemana saja pola pergerakan mereka yang tadi berhubungan dengan yang kemarin ya, demand atau permintaan. Nah, itu hasil data tersebut nantinya dipakai untuk penentuan rute operasi dan jaringan transportasinya ya. Ini ada beberapa tipe ya penentuan rutenya ya. Nah, ada sistem service. Nah, untuk rute ini biasanya ada jaringan rute itu perjalanan untuk jalan itu pendek, menengah, dan jauh. Nah, jenis operasi atau tipe pemberhentiannya bisa dengan halte atau stop atau skip atau express gitu ya, untuk penentuan dasar penentuan rutenya ya. Nah, beberapa tipe ini tipe konsep hierarki pelayanan untuk beberapa tipe jaringan jalan ya. Ada yang polanya seperti ini gitu ya. Kemudian ini beberapa jenis rute. Kemudian ada beberapa jenis rute ya, ada jenis radial ya, dari pusat kota di sini rute guna yang lain, kawasan ini kawasan, ini kawasan, ini kawasan. Ini beberapa rute radial. Kemudian ada sirkumferensial ya, yang misalkan ini pusat kota, ini kawasan-kawasan yang mendukung pusat kota tersebut ya, pola komersial. Ini rute jaringannya ya, bisa seperti itu. Kemudian ada yang pola loop ya, adanya dia berputar terlebih dahulu baru ke pusat kota lagi, di pusat kota masuk ke pusat kota lagi. Ada yang tangensial yang memang sudah lurus seperti ini gitu ya. Nah, ini jenis rute ya, beberapa jenis rute yang memang digunakan gitu ya. Nah,
Nah, kemudian ada penjadwalan dan frekuensi, ya tentunya nanti dengan kalau di rekayasa lalu lintas itu ada namanya survei ya. Nanti survei ada survei kebutuhan angkutan transportasi ya. Nanti hasil datanya disesuaikan dengan penjadwalan frekuensi. Artinya satu transportasi itu dia berangkat per 1 jam kah, 2 jam kah, nanti berdasarkan kebutuhan atau permintaan penumpang. Jadi itu nanti jadwalnya bisa di jadwal frekuensi. Terus juga dari segi kapasitasnya itu nanti berdasarkan survei ya, hasil data survei jumlah penumpang di suatu daerah tersebut gitu ya. Yang keempat, sistem pengumpulan pendapatan atau cara melakukan pembayaran ongkos. Nah, itu juga nanti berdasarkan, kalau di sistem transportasi nanti berdasarkan biaya operasional kendaraannya. Jadi untuk melakukan sistem pengumpulan pendapatan dan pembayaran itu dilakukan dengan memperhitungkan biaya operasional kendaraannya. Ya, berapa ongkos yang harus dibayarkan untuk jasa transportasi tersebut berdasarkan biaya operasional kendaraan, gitu ya. Nah, keenam, ada kriteria untuk mengukur kinerja operasi transportasi. Nah, ini kriteria ini nanti berdasarkan pelayanan ya. Nah, berdasarkan pelayanan ada keamanan, keselamatan, ya, terus kehandalan, kemudian ya, pelayanan ini berdasarkan ini apa prinsip pelayanan. Nah, ini keselamatan, keandalan, fleksibilitas, kenyamanan, kecepatan, kemudian dampak dari transportasi tersebut. Dan tambahan satu lagi itu adalah dari segi ya, biaya ya atau ongkos gitu ya. Nah, ini kriteria untuk mengukur kinerja operasi transportasi ya. Jadi ini juga maksudnya dengan survei lagi gitu ya, untuk berapa kinerja operasi transportasi di kita gitu, seperti apa gitu. Itu ruang lingkup operasional, lingkup operasi transportasi. Nah, karakteristik angkutan umum dan penggunanya, yang pertama ada angkutan ya. Angkutan itu dibagi dua, ada angkutan penumpang atau orang, dan yang kedua ada angkutan barang. Nah, menurut cara operasional angkutan penumpang biasanya dipakai untuk angkutan pribadi, ya tentunya angkutan umum yang dimiliki dioperasikan untuk keperluan pemilik dan menggunakan prasarana baik pribadi maupun prasarana umum. Sedangkan angkutan umum itu angkutan dimiliki operator yang bisa digunakan untuk umum dengan persyaratan tertentu atau membayar ongkos. Nah, untuk angkutan pribadi ya, seiring dengan berkembangnya waktu dan teknologi dan sistem transportasi, karena angkutan pribadi sekarang sudah bisa dipakai sebagai angkutan umum ya, dengan adanya tadi apa sistem transportasi online atau kalau kita kenal kan ada Gojek, ada Grab gitu ya. Nah, angkutan pribadi itu bisa dijadikan angkutan umum dengan berbasis aplikasi ya, tambahan untuk angkutan pribadi. Jadi selain dia sendiri bisa memakai itu, tapi orang lain juga bisa memakai kendaraan kita dengan kita daftar di sistem operasional kendaraan online gitu ya. Nah, karakteristik angkutan umum ya, dari itu dilihat dari karakteristik pelayanannya ya, karakteristik penggunaannya, karakteristik pola waktu, dan karakteristik moda yang digunakannya. Dari segi pelayanannya ya, untuk apa aja, misalkan pelayanannya untuk pelayanan, kemudian dari karakteristik penggunaannya, pola waktu perputaran atau pola waktu dia bergerak si transportasi umum tersebut, dan moda yang digunakannya ya, apakah mobil, motor, kereta api, LRT, MRT ya. Nah, karakteristik moda yang digunakannya ini nanti berdasarkan kebutuhan penumpang gitu ya. Ini beberapa karakteristik pelayanan ya, angkutan umum ya, peruntukannya biasanya untuk umum, dan pribadi untuk pemilik. Itu yang pemasok jasa itu bisa operator, untuk pribadi bisa pemilik itu sendiri, atau bisa ditambahkan lagi di sini angkutan pribadi bisa ditambahkan operator juga ya, dengan adanya online tadi gitu ya, transportasi online tadi.
Kemudian untuk penentuan rute perjalanan, ya biasanya operator, biasanya operator itu pengguna itu memiliki lebih fleksibel ya. Jadi kalau pribadi biasanya dia lebih fleksibel ya, tidak sesuai dengan rute perjalanan ya. Kalau ini kan angkutan umum sudah dilaksanakan atau ditentukan rute atau jaringan trayeknya gitu ya. Kemudian penentuan kapan digunakan itu terus operator juga yang mengatur tersebut ya. Kalau di kita di Indonesia itu operatornya kan Dinas Perhubungan ya untuk angkutan umumnya. Kemudian pengguna pemilik bisa juga dengan operator ya. Nah, biaya juga itu nanti dihitung oleh operator Dinas Perhubungan. Jadi jangan sampai ongkos yang kita bayar itu terlalu mahal ya. Gitu ya. Nah, kalau orang pribadi ya bisa sesuai pemakaian ya, sesuai pemakaian. Kemudian moda untuk angkutan umum bisa bus atau streetcar, LRT, MRT ya, rapid gitu ya, busway gitu ya. Nah itu. Kalau tambahan lagi di sini misalkan ojek atau sepeda motor gitu ya. Memang sekarang sepeda motor sudah masuk ke angkutan umum dengan adanya online tadi gitu ya. Kemudian angkutan pribadi bisa mobil, motor, dan sepeda dan lain-lain. Kemudian kerapatan daerah yang optimal itu bisa rendah, untuk angkutan umum itu bisa rendah dan medium. Angkutan pribadi bisa medium dan tinggi, itu kerapatan daerah yang optimumnya. Kemudian pola rute pelayanan yang optimal, kalau umum itu menyebar ya berdasarkan nanti permintaan jumlah penumpang. Kemudian yang angkutan pribadi itu bisa terkonsentrasi atau radial biasanya ya. Kemudian waktu pelayanan yang terbaik itu pada off peak ya, artinya dalam terbaik itu karena memang waktu yang tidak sibuk. Kenapa? Karena waktu sibuk itu penumpang itu bisa si angkutan umum bisa memberikan pelayanan yang terbaik dari segi keamanan, kenyamanannya. Biasanya seperti itu gitu ya. Karena memang kalau yang waktu sibuk otomatis nanti si angkutan tersebut penuh ya. Maka hilanglah dari segi keamanan, pelayanan, kenyamanan gitu ya. Kecepatan gitu. Itu hilang, itu beberapa segi pelayanannya ya. Kalau angkutan pribadi bisa peak, bisa off peak juga, itu bisa itu ya. Kemudian ada tujuan perjalanan ya, biasanya untuk kamu bisa rekreasi, shopping, bisnis, sekolah gitu ya, bisa seperti itu. Kendaraan pribadi ya bisa untuk kerja, sekolah, dan bisnis gitu ya. Ini beberapa karakteristik pelayanan untuk angkutan umum dan angkutan pribadi. Nah, untuk karakteristik pengguna angkutan umum ya, bisa kelompok choice yang pertama, artinya orang-orang yang mempunyai pilihan dalam mobilitasnya, itu orang-orang yang memiliki kendaraan pribadi ya. Atau kelompok captive, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai pilihan dan tergantung kepada angkutan umum untuk kebutuhan mobil dan mobilitasnya. Jadi ada dua tipe pengguna angkutan umum, ada yang mau pribadi, ada yang captive ya, atau angkutan umum. Jadi terbatas, kalau yang angkutan umum dia terbatas hanya kepada tujuan, atau kalau ada angkutan umumnya ya bisa dipakai gitu mobilitasnya. Kalau pribadi itu bisa kemana saja atau bebas ya. Tapi sekarang sudah ada angkutan online ya, atau job online, walaupun di sini tidak ada angkutan umum gitu ya. Misalkan kan ke pelosok-pelosok itu kan memang jarang gitu ya, jarang angkutan umum, hanya ada misalkan ada ojek gitu, ada apa gitu ya. Mungkin dengan adanya ojek online mungkin bisa langsung ke tempat tujuan yang kita mau gitu ya, yaitu dengan kendaraan pribadi ini. Kemudian untuk jumlah kelompok choice sangat dipengaruhi oleh dua faktor ya, atau pemilihan pribadi. Yang pertama kondisi perekonomian suatu kota, yang kedua kondisi pelayanan angkutan umum. Ya, artinya bahwa kondisi perekonomian kota, apakah dari suatu kota itu cenderung maju ya, contoh Jakarta, Bandung, memang ekonominya tinggi ya, maka orang mungkin sudah dari segi ekonominya, dari segi keuangannya dia mampu untuk membeli kendaraan pribadi ya, perekonomian suatu kotanya.
Kalau mungkin beda lagi dengan misalkan daerah pedesaan atau apa, mungkin kurang jarang atau ya sedikit lah yang memang membeli kendaraan pribadi. Kemudian kondisi pelayanan anggota umum ya, jadi yang mempengaruhi kelompok COS atau ini kelompok mobil pribadi ini, dia dilihat dari segi pelayanan anggota umumnya. Dan kita tahu dari pelayanan umum ya, pertama memang dari segi keamanan, kenyamanan dan keselamatan ya, itu agak kurang kita rasakan gitu ya. Gitu, kalau kita pernah naik angkutan umum atau angkot ya, sering ngetem ya, sering ngetem. Terus dari kenyamanan ya, kadang dalam satu angkot itu udah penuh, udah full 12 seat, masih ditambah lagi jadi 14, 15, 67 didedatkan istilahnya ya, ditumpukan sampai dia benar-benar mendapatkan jumlah penumpang yang banyak gitu ya dalam satu angkutan tersebut. Nah, itu berkaca dari situ orang lebih memilih angkutan pribadi ya. Tahun berapa ya, 90-an itu tahun 20 ya, dengan adanya kredit itu, waktu itu orang-orang berlomba-lomba membeli satu kendaraan pribadi ya. Memang tadi berkaca dari kendaraan umumnya yang memang tidak memberikan pelayanan yang baik gitu ya. Kemudian karakteristik pola waktu. Nah, variasi penggunaan anggota umum terhadap waktu ya. Kemudian tujuan perjalanan penggunaan anggota umum. Jadi variasi penggunaan anggota umum berdasarkan waktu ya. Artinya orang pengen cepat sampai tujuan gitu ya. Jangan sampai angkutan umum atau termasuk angkutan umum ini memperlambat kita dalam mobilitas satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Kemudian tujuan perjalanan pengguna angkutan umum ya, kalau misalkan dari Cianjur ke Sukabumi gitu ya, kalau naik angkutan umum tentunya agak cukup lama ya, memberikan waktunya ya, dengan misalkan dengan bus walaupun murah tapi cukup lama lah gitu ya dalam pergerakan jalannya. Beda lagi dengan angkutan pribadi itu ya, bisa lebih cepat gitu ya. Ya, kemudian karakteristik moda angkutan umum. Nah, kategori itu ada beberapa kategori, beberapa karakteristik untuk moda angkutan umum. Jadi tadi karakteristik waktunya ya, pola waktu. Kemudian karakteristik moda angkutan umum. Nah, kategori raw dan jenis teknologinya ya. Teknologi apa yang dipakai untuk alat transportasi tersebut ya. Kemudian klasifikasi angkutan umum berdasarkan modanya, kemudian kapasitas pelayanan modanya ya. Berdasarkan kategori, jenis teknologi yang digunakan, kemudian klasifikasi angkutan umum berdasarkan modanya ya. Itu berdasarkan modanya ya. Kapasitas yang digunakan, berapa kapasitas berdasarkan jumlah penumpangnya ya. Kemudian untuk rencana operasional angkutan jalan raya ya. Nah, untuk rencana operasi angkutan jalan raya ini, yang pertama rencana operasinya itu dalam penentuan jadwal dan frekuensi operasi, penentuan pembayaran, kriteria kinerja operasi, dan faktor tingkat pelayanan ya. Nah, ini adalah tahapan rencana dalam menentukan suatu angkutan umum jalan raya ya. Ada penentuan jadwal dan frekuensi, itu nanti berdasarkan survei ya. Survei jumlah penumpang ya, berapa jadwal transportasi dan frekuensi operasinya. Dalam satu hari itu satu kendaraan itu harusnya beroperasi berapa rit gitu ya. Itu berdasarkan atau berapa kali putaran, nanti berdasarkan survei jumlah penumpang gitu ya. Kemudian dari penentuan pembayaran nanti juga berdasarkan biaya operasional kendaraan. Kemudian ada beberapa kriteria kinerja operasi dan faktor pelayanan. Yang tadi nanti harus dengan survei juga, artinya dengan survei wawancara dengan pengguna transportasi, apakah si jalan transportasi umum ini sudah memenuhi kriteria atau faktor tingkat pelayanan yang baik atau tidak gitu ya.
Kemudian jadwal dan frekuensi operasi. Nah, ini sangat ditentukan oleh permintaan atau demand, yaitu permintaan penumpang ya. Nanti berdasarkan permintaan penumpang gitu. Kemudian sifat pelayanan, waktu pelayanan. Nah, misalkan dari jam berapa sampai jam berapa, jam sekolah tidak ada pelayanan angkutan umum. Kemudian yang ketiga, sistem pengendalian operasi atau manual atau otomatis. Ya, sistem pengendalian operasinya bisa dengan manual atau dengan otomatis. Kemudian ada faktor ekonomi, ya. Nah, ini berdasarkan ekonomi daerah tersebut, ya, faktor ekonominya. Ini rencana operasional untuk angkutan jalan. Kemudian untuk penentuan pembayaran, ya biasanya dasar pembayarannya itu bisa seragam, bisa dengan berdasarkan jarak, ya. Artinya kalau kita pernah lihat di angkot gitu ya, jauh dekat misalkan 3000 itu seragam. Jadi kalau mau berdasarkan jarak, misalkan jarak 1 kilo kita bayar 1000, ya 2 kilo misalkan 2000 bayar 3 kilo itu sampai 3000, 3 kilo ke atas tetap seragam 3000 gitu ya. Itu dasar pembayaran berdasarkan jarak. Kemudian cara pembayaran dengan sistem langganan. Pembayaran secara sistem langganan, ya. Belum bayar sebelum naik, kemudian bayar setelah naik, ya. Ada yang seperti itu, ya. Kalau sistem langganan misalkan dengan sistem kartu, ya, kita beli kartu apa, misalkan kartu alat transportasi umum, ya. Kalau di kita memang belum ada ya, tapi kemarin terus bayar sebelum naik. Itu ada juga yang di Jakarta juga, kita mau naik kereta kita harus bayar dulu, ya. Naik kereta api tentunya kita harus bayar dulu ya. Nah, ada yang bayar setelah naik, ya, kita angkutan kota atau angkot kita naik dulu, ya, baru bayar turunnya gitu ya. Nah, istilah naik gratis turun bayar gitu ya. Nah, itu ada istilah seperti itu ya. Kemudian kriteria kinerja untuk sistem transportasi angkutan jalan raya ini, yang pertama tingkat pelayanan, atau itu dilihat dari kapasitas dan aksesibilitasnya, ya. Kalau misalkan tingkat pelayanan dari kapasitas itu berdasarkan nanti misalkan kapasitas angkot, ya. Kapasitas angkot itu kan 12 penumpang. Itu dalam satu angkot itu 12 penumpang. Nah, dalam satu rute itu dalam satu rit misalkan ya, dalam satu rit angkutan tersebut harus memenuhi istrinya dia minimal sudah mendekati 12 penumpang per satu rit gitu ya. Jangan sampai dalam satu rit dia hanya mendapatkan satu atau dua penumpang. Nah, itu maka tingkat pelayanannya mungkin perlu dievaluasi ya. Nah, atau kalau istilahnya adalah load factor, ya, kapasitas. Misalkan kalau kita mau survei biasanya itu istilahnya adalah load factor. Kemudian aksesibilitasnya atau pergerakan si kendaraan umumnya, ya, berapa kali jam sekali, 30 menit sekali kah, atau 1 jam sekali kah, dari terminal A ke terminal B. Satu kendaraan ini atau A misalkan ya, kendaraan A ini berangkat ke terminal B itu per 1 jam sekali misalkan aksesibilitasnya gitu ya. Kemudian dari mutu pelayanan, nah itu lihat dari segi kenyamanan, keandalan, keselamatan, fleksibilitas, ketepatan atau kecepatan ya. Nah, ini mutu pelayanan ini nanti berdasarkan survei juga data nilainya ya. Jadi evaluasinya kriteria kinerjanya itu berdasarkan ini ya. Kenyamanan dari berkendara dalam kendaraan ya, apakah ada fasilitas yang baik, apakah joknya bagus gitu ya, kursinya bagus, tidak bau gitu ya. Nah, tidak ada botol-botol minuman atau tidak ada sampah, itu kenyamanan ya. Artinya dari keselamatan, keandalan juga sama. Dan keselamatan, apakah keandalan sopirnya sudah mempunyai SIM atau tidak ya. Terus keselamatannya, apakah remnya sudah bagus, dicek, apakah si kendaraannya dicek tiap bulan sekali gitu ya. Itu dari keselamatan tentunya. Terus dari fleksibilitasnya dan dari kecepatan dalam satu rute ke rute lain, misalkan harusnya 30, misalkan perjalanan hanya 1 jam, ternyata lebih dari 2 jam ya. Itu ada apa? Itu kecepatannya. Itu bisa kriteria beberapa kriteria kinerjanya.
Kemudian perencanaan operasi angkutan kereta api. Yang tadi jalan raya, sekarang kita perencanaan operasi angkutan kereta api. Nah, tentunya dengan perkiraan demand pada angkutan kereta api itu berdasarkan pendekatan pasar, ya, tentunya dengan permintaan tadi, ya, pasarnya. Kemudian pendekatan lalu lintas, ya, artinya kalau sistem operasi itu digunakan, pendekatan lalu lintasnya seperti apa. Ya, kadang-kadang rutenya itu misalkan ada yang sulit gitu ya, melewati bukit-bukit, nah itu mungkin agak dihindari gitu untuk sistem kereta api ini. Karena kereta api itu paling susah untuk menanjak gitu ya. Nah, kalau sampai menanjak atau turunan itu paling dihindari untuk peningkatan angkutan kereta api ini. Nah, kemudian yang perlu dicermati untuk pendekatan pasar ini, ya, yang pertama pasar yang sudah ada atau aktual, ya, artinya misalkan jalur kereta apinya memang sudah ada, ya. Kemudian pasar karena tugas pemerintah dan pengembangan pasar yang baru. Artinya kalau pasar yang sudah ada memang sudah ada jalur kereta apinya, apakah nanti gerbongnya ditambah atau tidak, terus dari segi pelayanannya ditingkatkan atau tidak, nanti berdasarkan real di lapangan, gitu ya. Untuk pengembangan pasar baru, misalkan kalau kita membuat jalur kereta api baru, misalkan contoh di Kalimantan itu ya, karena memang era sekarang sudah di Jokowi sekarang lagi Kalimantan sudah mengembangkan kereta api jalur-jalur yang baru, jadi berdasarkan pasar yang baru. Kemudian yang perlu dicermati pada pendekatan lalu lintas, ya, jumlah penumpang yang diangkut dan jumlah barang yang diangkut, gitu ya. Tentunya itu, ya, berapa jumlah penumpang yang diangkut dan jumlah barang yang diangkut. Itu perlu dicermati pada pendekatan lalu lintasnya, gitu ya. Kemudian untuk penentuan jumlah kereta api, frekuensi dan headway antar kereta api, yang pertama jumlah kereta api ini dibutuhkan apabila yang demand yang dilayani atau permintaan yang dilayani. Kemudian pengembangan pasar yang akan dilayani, ya. Nah, kemudian rencana strategi operasi, terus pertarifan, kemudian teknologi apa yang digunakan, terus kecepatan operasi dan kapasitas muatnya. Nah, ini ada beberapa jumlah kereta api yang dibutuhkan itu dalam penentuan jumlah kereta api, terutama dari segi permintaan penumpang dan daerah atau pasar yang akan dilayani, gitu ya. Itu teknologi yang digunakan, pentarifan, gitu ya. Gitu. Nah, untuk penentuan jumlah kereta api ini dibutuhkan itu ada rumusnya, itu N sama dengan LI kali V dibagi KOJB. LI yaitu dengan N jumlah kereta apinya yang dibutuhkan, NLI yaitu beban tiap lintasan atau PNP kilometer per waktu, kemudian F frekuensi pengangkutan, kemudian KOJB atau kapasitas output tiap rangkaian, jadi setiap gerbongnya berapa outputnya, gitu ya. Nah, ini penentuan jumlah kereta api yang dibutuhkan. Nah, kalau nanti kalian mau tugas akhir atau apa, bisa ya untuk penelitian berapa sih jumlah kereta api yang dibutuhkan dalam satu rangkaian perjalanan, misalkan dari Sukabumi Cianjur atau Bogor ke Cianjur, gitu ya, berapa frekuensi pengangkutannya, gitu ya. Kemudian headway atau jarak operasi satu kereta api dengan kereta api yang lain, ya, itu berdasarkan jarak antar kereta api minimum. Itu nanti berdasarkan peraturan Dinas Perhubungan tahun berapa lagi. Kemudian jarak antar kereta api memasuki stasiun, kemudian jarak antar kereta api meninggalkan stasiun. Ini beberapa jarak atau headway yang dibutuhkan kereta api satu dengan kereta api yang lain, ya. Itu memasuki stasiun dan kereta api yang meninggalkan stasiun. Kemudian jarak antar kereta api minimum ini ditentukan oleh KCEP, ya, atau kereta api jarak pengereman, petak blok, jarak minimum yang dipersyaratkan menurut sinyal, gitu ya, untuk jarak antar kereta api. Kemudian jarak antar kereta api ini memasuki stasiun ditentukan oleh jarak minimum yang dipersyaratkan sinyal, ya, panjang kereta api, kecepatan kereta api, jarak pengereman, gitu ya, waktu yang dibutuhkan untuk berangkat, ya. Kemudian jarak antar kereta api itu meninggalkan stasiun ditentukan oleh headway minimum, artinya jarak antar kereta api ini memasuki stasiun,
waktu pemberhentian, waktu yang dibutuhkan kereta api untuk mencapai kecepatan tertentu, gitu ya. Itu kereta api. Kemudian sekarang masuk ke perencanaan operasional angkutan laut. Nah, untuk rencana operasional ini mencakup penetapan jumlah kapal dan jumlah frekuensi yang dibutuhkan pada tiap lintasan. Ini sesuai dengan jenis kapal dan jarak lintasan. Ya. Untuk menentukan jumlah kapal ini, ya, atau JK, sama dengan CT per H. Artinya CT itu waktu sirkulasi atau route time, ya, kali 2. Dan H adalah headway, ya, jumlah kapalnya. Kemudian perhitungan headway ini asumsinya bahwa perjalanan yang lebih dari 8 jam itu diambil waktu operasi 24 jam per hari. Kurang dari nilai tersebut diambil waktu operasi 12 jam per hari, gitu ya. Jadi kalau untuk menentukan headway ini, untuk menentukan jumlah kapal ini, nah, untuk mencari headway itu berdasarkan asumsi, ya, operasi kendaraan 24 jam per hari, ya. Kalau kurang dari 12 jam per hari itu memakai ini headway. Kemudian kapasitas muatan angkutan kapal laut itu berdasarkan sifat barang yang diangkut, ya, jenis alat angkutan laut, kemudian jarak tempuh dan kecepatan rata-rata. Nah, ini perencanaan operasi angkutan laut. Kemudian masuk ke perencanaan operasi angkutan udara. Nah, untuk perencanaan operasi angkutan udara, ini meliputi yang pertama peramaran lalu lintas udara, ya. Kemudian perencanaan armada, perencanaan schedule penerbangan. Nah, untuk peramaran lalu lintas udara itu adanya namanya model eksponensial, Y sama dengan A plus BX, gitu ya, BX kuadrat. Nah, ini biasa digunakan pada laju pertumbuhan konstanta, kemudian pada model linear 2 variabel, ya. Kemudian digunakan pada suatu hubungan linear terhadap waktu, ya, ini kalau dengan pertumbuhan konstantanya, kemudian terhadap waktu. Kemudian kalau model logistik ini digunakan pada pertumbuhan rata-rata tahunan, ya, berangsur berkurang sesuai waktu, ya, pertumbuhan rata-rata penumpang biasanya, ya, untuk peramalan lalu lintas udara. Nah, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan armada penerbangan ini, yang pertama proyeksi permintaan, ya, tentunya semua dengan demand atau permintaan, ya. Kemudian kondisi armada yang ada, tipe pesawat yang digunakan, kemudian kondisi prasarana transportasi udara, kemudian rencana pengembangan rute penerbangan, kemudian kondisi keuangan perusahaan penerbangan, kemudian analisis mengenai pengadaan pesawat. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penerbangan, ya. Kemudian perencanaan schedule penerbangan, ada beberapa yang dipertimbangkan dalam schedule penerbangan. Artinya, yang pertama persyaratan permintaan yang dibutuhkan data, biasanya MAT atau OD, ya. Nah, itu data jumlah penumpang harian atau tahunan, gitu, ya. Perlu diperhatikan dalam skala penerbangan. Kemudian pertimbangan ekonomi itu dilihat dari biaya dan pendapatan setiap rute penerbangan. Ya, jangan sampai kita membuat schedule penerbangan yang memang jarang penumpangnya, otomatis dari segi biaya lebih mahal, kemudian pendapatan juga kurang, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pertimbangan operasi, itu biasanya tersedianya awak pesawat, ya, lama waktu di darat dan dalam perjalanan, serta lama operasi bandara dan kapasitas runway, gitu ya. Nah, itu beberapa sistem operasi yang kita bahas untuk hari ini, sistem operasi transportasi, ya, untuk jalan raya, ya, kereta api, laut, ya, dan udara, ya. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti, ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.